mempersiapkan anak-anak untuk kembali belajar tatap muka setelah masa home learning. Cepat atau lambat, kita akan kembali lagi ke keadaan kita yang normal. Dengan kata lain, kita akan kembali beraktivitas, kembali bekerja di kantor, bersekolah, dan juga untuk anak-anak akan kembali belajar bertatap muka bersama dengan guru maupun dengan teman-temannya. Perlu disadari oleh kita semua bahwa yang namanya home learning buat anak-anak itu punya masalah sendiri. Itu adalah sebuah perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ingat, semua perubahan besar entah negatif atau positif itu pasti akan menimbulkan ketegangan sendiri, ya, atau stres gitu. Kita nggak perlu takut kalau kita sudah menjaga apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Adalah sisakan waktu gitu untuk tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan anak-anak kita. Shalom pemirsa Opsional dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi dan mendidik anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu mempersiapkan anak-anak untuk kembali belajar tatap muka setelah masa home learning. Nah, cepat atau lambat kita akan kembali lagi ke keadaan kita yang normal. Dengan kata lain, kita akan kembali beraktivitas, kembali bekerja di kantor, bersekolah, dan juga untuk anak-anak akan kembali belajar bertatap muka bersama dengan guru maupun dengan teman-temannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak-anak kita untuk kembali belajar tatap muka setelah masa home learning. Oleh karena itu, kita akan bahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga seorang psikolog. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva, senang sekali ya, sudah makin besar ya. Dan sekarang kita juga tanpa sadari, udah mau masuki, kalau kata orang sih, new normal ya. Iya, normal baru. Normal yang baru, tapi bukannya normal yang baru, kegiatan kita yang lama jadi terbengkalai. Nah, ini juga yang mau kita bahas Ibu Helena. Karena kalau masuk ke keadaan yang normal, anak-anak yang mungkin selama ini belajar di rumah aja, cepat atau lambat mereka akan kembali lagi ke kelasnya dan tatap muka langsung dengan guru dan teman-temannya. Betul, ya. Karena mungkin selama ini di rumah hanya tatap mukanya sama orang tua. Sekarang lebih banyak lagi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situnya, sebenarnya apa aja sih yang dirasakan nih? Apa aja yang terjadi pada saat masa home learning oleh anak-anak? Ya? Karena kalau saya lihat nih, kayaknya anak happy-happy aja nih di rumah gitu aja. Ya. Bisa lari sana, lari sini. Bener, gitu ya. Bisa. Atau mungkin pendapat aja kali kan. Kayaknya mereka kayak lebih happy, terus habis itu punya banyak waktu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Bisa tidur-tiduran, main games, ya kan. Sebenarnya sih kalau saya boleh sampaikan bahwa menurut hasil penelitian, anak-anak itu dan anak-anak remaja terkadang bisa lebih stres loh daripada orang dewasa. Kenapa bisa begitu? Karena memang orang dewasa itu kan punya keterampilan untuk mengeluarkan unek-unek perasaannya, atau mungkin melampiaskan gitu ya. Dia bisa kenali, ini saya lagi marah karena apa ya? Dia bisa kenali gitu loh. Kenapa ya perasaan saya nggak enak? Oh, saya mungkin lagi kecapean secara mental gitu. Karena banyak tugas. Bisa kenali gitu, identifikasi apa sih yang terjadi pada diri dia. Tapi kalau anak-anak enggak. Nah, anak-anak enggak, ya, apalagi remaja ya, seperti itu ya. Remaja itu kan tambah lagi dengan perubahan hormon, waduh makin kompleks gitu. Jadi sebenarnya perlu disadari oleh kita semua bahwa yang namanya home learning buat anak-anak itu punya masalah sendiri. Itu adalah sebuah perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ingat, semua perubahan besar entah negatif atau positif, entah itu baik atau buruk buat dia gitu ya, itu pasti akan menimbulkan ketegangan sendiri ya, atau stres gitu. Nah, untuk yang home learning ini mungkin sih dalam beberapa hal tertentu mereka senang karena apa? Ya bisa coba handphone karena memang harus menggunakan handphone atau gadget ya, yang selama ini mungkin dilarang-larang akhirnya harus boleh pakai gitu. Dan
Mungkin juga diam-diam dia bisa sambil main games dengan handphonenya. Nah, tapi dari survei yang saya lakukan pada beberapa, bahkan banyak anak ya, rasanya nggak ada satupun yang merasa ingin selamanya home learning gitu. Mereka semuanya ingin kembali seperti dulu, bisa bermain bersama teman. Jadi mereka ada perasaan kesal, kecewa, marah, sedih. Itu semua emosi negatif kan, yang salah satu indikator bahwa mereka mengalami stres gitu. Dan mereka merasa rindu yang amat sangat pada suasana kelasnya gitu. Ya, jadi mereka sebenarnya ya mengalami ketegangan-ketegangan itu. Dan seperti anak saya aja udah SMA, Mam, kapan ya aku bisa kumpul lagi sama teman-teman aku? Oh aduh, aku dikurung terus begini nih. Padahal sebenarnya bisa ngobrol lewat VCon kan, video conference, bisa menggunakan video call, macam-macam kan, tapi tetap beda gitu. Mereka lebih nyaman ketika mereka berinteraksi langsung, tatap muka, dan bisa ya mungkin bisa dengar suaranya langsung gitu. Iya betul, berarti anak-anak selama home learning ini yang kita pikir mereka happy-happy aja, ternyata enggak juga ya Bu Helena ya? Karena yang namanya stres kadang-kadang tidak bisa kita lihat hanya dari mukanya. Mukanya nggak murung tuh. Kadang-kadang yang kelihatannya senyum-senyum itu stres, kita nggak tahu ya. Betul. Jadi stres itu nggak selalu identik dengan muka sedih, murung. Tapi siapa tahu dia senyum-senyum tapi dia menyimpan manifestasinya rasanya dalam bentuk lain, misalnya jadi gampang marah, jadi pengen tidur terus gitu ya kalau dibangunin marah, atau mungkin jadi nggak nafsu makan. Perubahan-perubahan perilaku seperti ini juga bisa menjadi indikator adanya stres pada anak itu. Nggak harus dengan muka murung. Nah, tadi Ibu Helena sempat singgung juga sih, sebenarnya menurut Ibu Helena, lebih anak-anak tuh lebih suka mana sih, home learning atau tatap muka nih, secara psikolognya? Ya kalau saya dengar dari pengakuan mereka sih, mereka minta tatap muka langsung ya. Kenapa tuh Bu Helena? Itu tadi karena bisa langsung dengar mimik wajahnya. Kalau di Vicon sih bisa juga sih, tapi kan cuma mukanya doang. Ini nggak tahu kan gitu. Kadang orang pakai baju seragam, bawahnya pakai celana pendek. Nah seperti dan bebas merdeka untuk ke sana dan ke sini gitu ya kan. Kalau bercanda juga lebih nyaman karena bisa saling memandang. Sementara kalau Vicon kan beda, cuma lihat satu doang di sini. Betul. Nah itu dia. Jadi ya dari yang saya dengar dari semua anak-anak dari TK, SD, SMP, apalagi TK ya. TK tuh benar-benar tuh ada yang sampai nangis-nangis viral kan, saking rindunya pada teman-teman dan gurunya gitu. Karena mungkin selama ini dia di sekolah lebih banyak kegiatan aktivitasnya, bisa main, bertemu karena teman. Bermain itu kan sebenarnya adalah salah satu tugas perkembangan dari anak-anak usia SD dan TK ya. Jadi kalau mereka kehilangan bermain bersama teman-teman sebayanya, emang itu menjadi sesuatu yang menyakitkan buat mereka. Nah, kalau di awal dulu kita sempat berdiskusi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk beradaptasi ke masa home learning. Nah sekarang nih kita mau masuk ke adaptasi lagi nih Bu Helena. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kasihan juga dengan anak-anak kita ya. Mereka harus bisa menyesuaikan diri, apalagi anak-anak yang TK tadi, dari masa yang mereka tatap muka, sekarang harus home learning, dan sekarang mereka harus kembali bertatap muka. Nah sebenarnya apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah Ibu Helena kita akan membahasnya, dan para pemirsa sekalian tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mempersiapkan anak untuk belajar tatap muka setelah masa home learning. Nah, tadi kita sempat berdiskusi kalau ternyata anak-anak yang kita lihat bahagia aja home learning, kesannya ketawa-ketawa gitu. Kesannya happy-happy, ketawa-ketawa, tapi belum tentu. Siapa tahu mereka menyimpan sesuatu karena mereka rindu untuk tatap muka. Nah, sekarang kita mau lagi mengembalikan adaptasinya anak-anak untuk belajar tatap muka nih, Ibu Helena. Sebenarnya sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, kenapa sih orang tua dan juga saya rasa guru-guru juga perlu ya untuk mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke masa dari home learning ke masa tatap muka ini? Iya, jadi kalau namanya perubahan, apalagi ini kita bukan cuma 1-2 minggu ya, anak-anak nggak ke sekolah, school from home ini berbulan-bulan loh. Artinya sampai naik kelas pun mereka tetap di rumah gitu, ujian pun di rumah, semua di rumah. Jadi gaya hidup mereka
mau nggak mau memang sudah mengalami perubahan. Pada anak-anak tertentu yang mungkin pendidikan di rumahnya bagus ya, jadi tetap disiplin, tetap bangun pagi, tetap mengerjakan tugas, tetap beristirahat dengan cukup, mengatur waktunya untuk mengerjakan PR dengan jadwal yang teratur. Mungkin nggak terlalu sulit untuk kita membuat dia kembali ke sekolah gitu kan. Tapi buat anak-anak yang mohon maaf orang tuanya itu mungkin bekerja, which is nggak ada siapa-siapa di rumah selain pembantu yang bisa dibohongin. Tanda kutip ya. Iya, aku bisa dibohongin. Kamu lagi ngapain nak? Gitu misalkan, nih mama nanya ini deh. Belajar. Oh ya udah, padahal enggak. Padahal lagi main games kan gitu. Jadi ya karena saya berhubungan dengan murid setiap harinya, jadi saya tahu lah anak-anak yang ini dan saya punya kasus nih. Ya ada satu anak selama masa home learning ini cuman muncul mungkin cuman 5 kali gitu. Dari ya kan? sekian banyak pertemuan. Muncul 5 kali dan kita kan selalu suruh absen pagi-pagi, absen dengan store muka ya, foto gitu. Ini nggak pernah keluar anaknya. Dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak bisa, dikasih pesan via WA, di japri gitu. Cuma dikasih centang biru gitu kan. Artinya dibaca kan. Tapi nggak dibalas loh. Bener-bener nih hubungi orang tuanya juga kayaknya kelabakan karena masalah seperti ini kan masalah keuangan dan sebagainya ya. Jadi orang tuanya sepertinya udah lepas tangan gitu. Wah, akhirnya ya mau nggak mau kita home visit. Kita suruh guru untuk datang ke rumahnya, balik kelasnya untuk ke rumahnya dan ya ajak dia ngobrol dan mau nggak mau ya anak itu dikasih bimbingan khusus untuk belajar di sekolah deh, tapi dengan jarak yang jauh gitu. Jarak yang jauh, social distancing dijaga, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, protokol kesehatan terjaga. Tapi anak itu di sana karena ujian nggak ada dia nilainya, ya kan? Kalau kita biarkan berarti dia nggak ada nilai sama sekali buat kenaikan kelas. Jadi dia rupanya justru dia happy-nya karena ada yang memperhatikan. Jadi banyak anak-anak yang selama home learning ini juga punya masalah selain dia udah stres nggak ketemu teman, kesepian karena di rumah sendirian, tambah lagi mungkin orang tuanya karena stres ikut-ikut gampang marah. Dia sudah makin tertekan. Jadi ketika anak ini kita bawa ke sekolah, kita suruh belajar di sekolah dengan bimbingan jarak jauh seperti itu, ya duduknya jauh-jauhan lah gitu ya. Rumahnya lebih happy dan datang tiap pagi. Biasanya tuh kata orang tuanya tuh jam 8 pun dibangunin susahnya setengah mati. Jam 10, jam 11 baru bangun. Padahal kita start sekolah itu jam 7.00 kan. Ini biasanya jam 10-an baru bangun. Ini enggak. Saya bilang jam 7 kurang 10 kamu sudah sampai di sini. Ini sampai loh. Berarti dia bisa mengekspresikan rasanya bahagianya dia ternyata ya ketika dia ada yang memperhatikan. Dia rupanya anak ini butuh perhatian dari orang lain ya. Jadi coba cek deh keluarga kita di rumah, anak-anak kita bagaimana. Jangan sampai anak-anak kita sebenarnya punya satu pergumulan yang nggak ketahuan. Seperti ini kan, mau tidur terus katanya, di rumah tidur terus. Kalau malam ketahuan main games, ntar pagi-pagi nggak mau bangun, kayak gitu. Itu kan sebuah tanda ada sesuatu nih. Mestinya orang tuanya kalau peka harusnya tanya kenapa nak, mungkin kayak gitu kan, ada apa dan seterusnya. Tapi kalau dibiarin aja, dibilang malas, dasar malas. Jadi kan saya telepon mamanya, nih anaknya, coba Bu katanya nggak dikasih makan ya pagi-pagi. Siapa bilang? Saya kasih makan. Tapi kamu yang nggak mau makan kan? Karena kamu maunya makannya siang-siang. Ayo ngaku kamu. Jadi konflik seperti ini menambah berat bagi stres anak pada saat home learning gitu. Karena kan biasanya kan kalau di sekolah mamanya drop kasih makan pagi, udah bekal buat siang, seharian sampai siang lah di sekolah. Nah sekarang ini di rumah terus, orang tuanya bete juga ngeliat dia. Dengan ketahuan yang tadi Bu Yana juga bilang, orang tua juga punya pergumulan selama home learning. Itu dia. Ya maksud saya gini loh, sebergumul-bergumulnya orang tua, tetap dia adalah orang dewasa yang memang punya tanggung jawab pada anaknya gitu. Jadi kalau menurut saya ya bukan excuse ya. Saya juga punya masalah. Lu anaknya dibiarin aja. Nanti kalau seperti itu yang ada nanti nambah masalah berikutnya buat si mama dan si papa. Ya kan? Udah masalah cukup berat dalam masalah yang disebabkan oleh dampak pandemik ini. Jangan tambah lagi dong dengan kasus anaknya yang mungkin akhirnya nekat ngapain gitu ya. Nekat jadi kecanduan sesuatu yang akhirnya membutuhkan
perbaikan lagi di kemudian hari kan gitu. Jadi maksud saya mari tetap jaga anak-anak kita gitu, supaya masa-masa home learning yang mungkin masih berlanjut sebentar lagi, saya nggak tahu ya sampai kapan ya. Dengar-dengar sih katanya bulan tahun ajaran baru sudah mulai tatap muka, tapi kita nggak tahu. Tapi yang pasti sudah ada aturan dari pemerintah kita bahwa ada protokol yang sangat ketat. Wah, nah tadi kita udah tahu ternyata masa home learning ini masih banyak pergumulan segala macam. Nah, sekarang anak-anak akan kembali beradaptasi. Langkah praktis deh yang harus orang tua lakukan, Ibu Helena. Ada sejumlah yang saya pikir saya mau rekomendasikan buat orang tua di rumah ya. Yang paling utama adalah memang kan dari 24 jam masa sih kita nggak ada waktu ya. Ya kan tahu sih cari uang atau bermasalah dengan segala hal dampak pandemi ini. Tapi biarlah gini, ini masalah pikirkan, kerjakan sampai jam sekian, adalah sisakan waktu gitu untuk tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, perlu disiapkan pada mereka bahwa nanti kita ini akan memasuki gaya baru ya, new normal ya kan, new normal yang baru. Jadi kalau sekarang tuh orang zaman dulu pakai masker kan aneh, ini orang nih emangnya ini ya apa tuh dokter bedah ya gitu kan. Tapi kalau sekarang cobain di jalan nggak pakai masker, orang langsung ngeliatin semua deh, ini orang nggak tahu diri ya gitu. Kita kan karena ini nih social distancing udah disemprot semua desinfektan ya, dan kita harus jaga baik-baik. Kalau suhunya nggak cukup, tadi saya nggak boleh masuk ya. Iya, betul. Itu dia. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu jelaskan sama anak-anak. Walaupun di TV ada sih, tapi perbincangan dengan mama dan papa itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Jadi sampaikan bahwa kita akan melewati masa baru, yaitu new normal, yang membuat harus ada perubahan gaya hidup, perubahan gaya belajar, perubahan gaya kita ke sekolah. Gaya komunikasi juga ya? Ya gitu. Ya kan misalnya komunikasi kalau itu ya memang harus pakai masker, ya harus mengerti lah. Jadi ngomongnya agak keras karena ketutupan dengan masker. Terus ketika masuk ke sekolah nanti memang sudah nggak boleh lagi mungkin misalnya bersalaman. Kita sudah mulai begini nih kalau ketemu guru gitu kan. Itu perlu disampaikan karena mungkin dikaget kan. Waktu sebelum libur dia salaman seperti biasa. Kok sekarang harus begini? Lalu kemudian juga berikutnya mungkin sebelum masuk ke dalam area sekolah sudah harus cuci tangan selama 20 detik gitu kan. Jadi anak-anak tuh memang dibiasakan untuk sering cuci tangan supaya menghindari virus tuh bersarang di sini gitu. Terus nanti kalau misalnya keluar dari kelas masuk lagi harus cuci tangan lagi kan, kayak gitu kan. Terus mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang harus pakai face shield gitu. Ya kan, kayaknya di sini ada face shield deh. Seperti itu ya. Nah jadi kemudian juga kalau guru mungkin sudah menempatkan kelas itu tidak lagi satu meja berdua gitu, atau duduk rapat-rapat, semua harus berjarak paling tidak 1,5 atau 2 meter. Nah itu perlu disampaikan sama mereka. Nah, kita mau tahu nih Bu Helena, kenapa kita perlu sampaikan itu sebelum kita masuk ke langkah praktis berikutnya? Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mempersiapkan anak untuk kembali belajar tatap muka setelah masa home learning. Nah, sekarang kita telah masuki langkah praktis apa saja sih yang perlu orang tua beritahukan kepada anak-anak yang akan kembali nih beradaptasi ke masa tatap muka. Kalau tadi Ibu Helena sempat katakan, ayo ajak anak-anak kita untuk berkomunikasi ya Ibu Helena. Betul sekali. Kasih tahu mereka kalau ternyata nanti di sekolah akan ada new normal yang biasanya mungkin mereka nggak pernah sebelum masa home learning ini kok ini nggak pernah dilakukan, tapi kenapa sekarang harus dilakukan? Itu sebenarnya sebelum home learning sih sudah mulai ya, kayak latihan cuci tangan, mulai belajar untuk namaste seperti ini gitu, sudah mulai sih. Cuman sekarang kan lebih ketat lagi gitu ya, seperti aturan pemerintah sekarang setiap kelas itu di depannya wajib ada wastafel ya kan,
buat tempat cuci tangan gitu ya, minimum ya mungkin apa ya, ember, dikasih keran gitu, dikasih sabunnya. Ya. Tapi tiap kelas gitu. Kalau ada 12 kelas ya 12 suasana. Ini kan sebuah hal yang baru gitu. Dan mungkin juga anak-anak kalau saya lihat tuh sudah mulai banyak juga yang menggunakan alat PD, alat pelindung diri yang sederhana ya. Tapi anak-anak juga mungkin supaya lebih jelas bisa juga mungkin dibukakan YouTube, kasih lihat bagaimana sekolah-sekolah di beberapa negara yang sudah mulai membuka sekolah gitu, contohnya di Cina gitu ya, di Norwegia walaupun tutup lagi katanya ya, udah buka gitu, gimana suasananya, di mana sebagian malah ada yang udah mulai pakai ginian nih Pak, pakai face shield kayak begini. Ya, jadi nggak usah kaget gitu kalau mereka nanti akan belajar seperti ini gitu. Ya kan harus ngomongnya seperti, karena apa? Kadang-kadang anak-anak kan kalau pakai masker ngap ya, sesak napas gitu kayaknya gimana mereka ya? merasa risih ya, kasihan ya. Belum lagi kalau mereka tuh di rumah karena nggak pernah keluar-keluar, jadi nggak bisa pakai masker kan dalam rumah atau jadi kalau disuruh pakai masker yang pada gitu mungkin agak sulit berinteraksi seperti itu. Jadi kalau pakai ini mungkin lebih aman gitu kan. Dan mungkin dari setelah mereka menonton YouTube, oh itu anak-anak di Cina tuh begitu ya. Oh mereka tuh rupanya harus masuk ke sekolah dari gerbang tuh sampai ke kelas tuh harus ngantri dan jarak-jarak begitu. Jadi mereka akan lebih mudah diatur. Jadi guru-guru juga di sekolah nggak usah harus bertegang sarap dengan orang tua murid gitu kan. Lama banget sih ini, lama banget sih. Harus diperiksa lagi, ngantri lagi, itu pun panjang dan seterusnya. Mungkin dibagi 2 shift, ya kan? Karena kan tadinya kelas penuh, kita harus bikin berjarak. Betul. Mau nggak mau dibikin 2 shift kan gitu kan? Supaya semua bisa tercover ya. Jadi tidak boleh ada jam bermain. Sementara ini nggak boleh jam bermain, ya di sekolah bisa ngobrol sih, tapi nggak bisa jam bermain, dan wajib bawa makanan dari rumah. Itu kan sebuah hal yang perubahan yang besar gitu loh buat anak-anak. Dan mungkin bisa juga dikasih role playing sih. Role playing itu maksudnya ya ceritanya nih, kita pura-pura aja nanti kayak di sekolah yuk gitu. Sekarang mama jadi guru ya, papa jadi ini, papa jadi orang tua muridnya gitu. Terus ayo nak masuk nak gitu kan. Good morning Min gitu. Misal selamat pagi Bu. Gini. Terus diperiksa gitu. Jadi dikasih latihan alur ya di rumah ya. Bermain pura-pura atau pretending seperti itu, sehingga anak-anak akan lebih nyaman ketika merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu diresahkan gitu, dan orang tua juga nggak perlu lagi stres gitu kan. Jadi mungkin sekolah atau guru-guru bisa nih sampaikan kepada orang tua murid ya, bahwa nanti di bulan Juli kalau pemerintah membuka sekolah, kurang lebih seperti itulah perubahan yang akan terjadi. Jadi kita tidak usah ribut dengan orang tua murid lagi gitu, karena memang sudah disiapkan sejak sekarang gitu, bahwa nanti akan ada perubahan-perubahan di saat masuk sekolah. Nah, yang saya juga mau sampaikan adalah gimana ketika misalnya anak-anak tuh merasa bahwa bermain dengan anak-anak lainnya jadi terbatas kayak gitu kan. Mungkin ada tekanan-tekanan seperti itu. Karena dia udah kangen banget nih, tiba-tiba wah masih belum boleh ternyata gitu. Terus saat ini juga kita lihat kok anak kita kayaknya ini ya kayak malas ngomong sekarang. Terus kalau diajak ngomong tersinggung melulu gitu. Kita ngomong cuma nanya-nanya sedikit dia langsung marah. Boleh jadi itu tanda dari anak kita sedang stres. Nah, kita boleh jadi teman dia untuk membantu dia merilis atau mengeluarkan stresnya. Kalau di sekolah saya kita bikin lomba tuh. Kebetulan anak saya ada KKN di sekolah kita. Jadi kita bikin lomba membuat puisi dan cerpen selama masa home learning ini. Apa yang mereka rasakan. Sebenarnya lomba ini adalah untuk bagian dari kastrasi, mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada di pikiran mereka, yang selama ini mungkin nggak bisa dikeluarin gitu ya kan. Karena nggak tahu juga gimana ngeluarinnya. Tapi ketika mereka mungkin disuruh bikin puisi atau disuruh menulis
menuliskan dalam bentuk cerpen, atau mungkin kalau anak TK disuruh Karya ya, menggambar, gambar. bebas aja. Nak, apa sih yang kamu rasakan selama masa school from home ini? Apa perasaan kamu? Gambar aja, biarin gambar ngaco-ngaco, nggak apa-apa. Dituang, kasih pensil warna atau spidol yang warnanya berwarna-warni gitu, biar dia pilih. Biasanya sih banyak warna suram ya, tapi nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa dia sudah ngeluarin unek-unek atau emosinya gitu. Atau bisa juga mungkin ada anak-anak yang SD, yang untuk tingkat elementary kan sudah bisa nulis kan. Iya, mereka. Nah, itu anak-anak itu mungkin bisa diajak untuk belajar mengenal perasaannya. Ya kan? Caranya gimana tuh Bu Helen? Iya, kamu ngerasa sedih? Enggak. Kesel? Kesel kenapa? Kesel sih karena kok lama banget sih nih pandeminya, kenapa sih pemerintah kok gini sih Mami gitu kan. Terus kamu kesel ya, tulis kesel gitu kan. Abi bukan tulis kesel karena ada aturan seperti nggak boleh keluar. Oke, apalagi nak? Terus kumpulkan. Kamu ada perasaan sedih nggak? Tadi sedih nggak ya? Kamu bisa marah nggak? Iya, marah. Marah kenapa? Marah kenapa? Nggak boleh keluar. Kenapa nggak boleh keluar? Kenapa mama kok sekarang kayaknya terlalu takut banget sih sama aku kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, di luar juga kayaknya tuh banyak juga kok orang yang keluar gitu kan, marah gitu kan. Oh gitu, padahal mama tuh karena sayang sama kamu. Oke, tapi tulislah marah gitu, tapi jelaskan bahwa kemarahan kamu sih boleh-boleh aja, sebenarnya mama juga marah sih nak gitu. Cuma marah sama siapa nak, keadaan begini, kalau kita paksakan nanti yang ada kita sakit, kalau kita sembuh, kalau enggak gimana, ya kan? Seperti itu. Terus apalagi kamu merasa merasa takut gitu. Iya sih Mami, kenapa? Iya habis kan itu tetangga kita di sana meninggal. Ini juga aku takut juga sih Mam, aku takut juga kalau misalnya nanti Mama juga meninggal. Tulis takut ya kan? Apalagi udah sampai dia akhirnya bisa keluarin semua perasaan-perasaan dia yang saat ini mengganggu dia gitu ya, membuat dia jadi bete gitu. Bahasa umumnya gitu kan. Udah, oke, nah kita kan sudah jelaskan tadi, kita nggak perlu takut kalau kita sudah menjaga apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kan kita cuci tangan, kita kan sudah berusaha nggak sering-sering keluar rumah, dan kalau keluar rumah juga kita kan pakai masker. Tapi sambil diberi arahan ya. Iya, jadi sambil dikasih arahan, dan setelah itu oke, sekarang sudah jelaskan kita nggak perlu takut. Oke, sekarang kita sobek dengan takutnya, buang takutnya, gitu. Sekarang nggak ada lagi. Aku sekarang sudah nggak takut lagi. Ngapain aku takut? Orang kita sudah jaga diri. Apalagi marah, masih marah kamu sama mama? Enggak. Kamu udah tahu kenapa mama jaga seperti ini? Udah Mami. Sekarang buang marahnya. Sobek nak. Kamu yang sobek. Gitu. Biar si anak yang sobek. Sobek sampai kecil. Yang kecil-kecil nak. Gitu. Udah Mami. Apalagi kesal. Kamu kesal. Dijelasin kan? Masih kesal lagi dah? Enggak. Ayo buang. Nah gitu. Kelihatannya kayak main-main biasa ya. Tapi sebetulnya itu adalah bentuk untuk melepaskan emosi negatif yang ada dalam diri si anak ini. Ya kalau orang dewasa nggak perlu kayak gitu. Bisa juga sih. Bisa tapi juga. Buat anak-anak ini lebih Cara sederhana praktis, ya. sekali praktis seperti itu. Wah, ternyata banyak yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya. Iya. Jadi sebelum mereka mempersiapkan anak-anaknya, orang tua juga udah harus siap Persiapkan lebih diri dulu. Jangan sampai dia mempersiapkan anak-anak tapi dia belum mempersiapkan diri. Iya sih, jadi saya kadang-kadang suka pikir, ini orang tua kalau galau sebaiknya selesaikanlah kegalauan dia supaya apa? Supaya dia siap untuk melayani anaknya. Kalau dia galau, gimana orang galau? Sesama orang buta, masa susah nolonginnya ya? Apalagi ini antar orang dewasa, orang tua ke anak-anak. Pasti kan ada pendapat yang berbeda. Nah, Ibu Helena sebagai terakhir nih, Ibu Helena mungkin mau kasih pesan ataupun kesimpulan khususnya bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk kembali belajar tatap muka. Iya, pada intinya adalah kita harus sadari bahwa anak kita juga manusia. Sama seperti kita bisa stres juga gitu loh. Kalau misalnya kita aja yang stres ingin diperlakukan dengan baik, ingin dimengerti, ingin diterima, ingin ditemani, bagaimana dengan anak kita? Jadi saya pikir sebagai orang tua, mari kita sisihkan waktu untuk mendengar mereka, untuk berbicara dengan mereka, dan untuk mendoakan mereka dengan kasih sayang seperti yang tertulis dalam Alkitab dan juga buku Roh Nubuat.
Wah, terima kasih banyak Ibu Helena dan para pemirsa sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan semoga apa yang telah kita bahas dan diskusikan kali ini dapat kita terapkan, khususnya untuk membantu anak-anak kita mempersiapkan mereka dalam masa kembali tatap muka setelah masa home learning. Tetap sehat, Anda bersama dengan keluarga. Jangan lupa untuk terus saksikan Love Your Child. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.